Assalamualaikum Ibu Bapak Guru hebat. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya Tuti Ardiasyam, Bapak Harapan dan juga Ibu Siti Aisyah. Pada kegiatan kali ini secara bergantian akan mengambil peran sebagai supervisor, coach dan juga coachee. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, hari ini Bu Siti kan akan melakukan sesi coaching bersama coachee Pak Harapan ya. Baik, sebelum Ibu melakukan sesi coaching bersama coachee, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, nanti saat saya membersamai Ibu pada proses coaching, itu ada rubrik penilaian yang akan saya berikan, yaitu bagaimana nanti saya bisa melihat Ibu melakukan sesi coaching menggunakan alur tita. Kemudian bagaimana kompetensi inti Ibu sebagai coaching bisa Ibu kembangkan. Dan kemudian bagaimana Ibu menggunakan prinsip coaching. Ya, kita tahu bahwa prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi dari coachee yang sedang Ibu coaching. Ya, kemudian rubrik penilaian sudah saya sampaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kembali, yaitu saat Ibu melakukan coaching, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ibu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Oke, baik, berarti ada 3 kompetensi coaching Ibu ya. Kemudian kira-kira kompetensi coaching yang mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, karena saya merasa kurang bisa di situ, Bu. Oke, baik, berarti kompetensi coaching yang ingin dikembangkan secara spesifik itu ya mengajukan pertanyaan berbobot Ibu ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu yang seperti apa, Ibu Siti? Oke, yang saya berharap bisa mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot pada saat coaching itu. Oke, berarti jika Ibu sudah mampu mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, berarti indikator ketercapaian itu sudah Ibu capai gitu ya. Oke, baik Bu Siti, selamat melakukan kegiatan coaching. Untuk pertemuan pra-supervisi ini kita akhiri sampai di sini. Nanti saya akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Siti. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, Bu. Gimana sekolah, Pak? Aman, Pak? Aman, Bu. Sampai hari ini masih aman. Oh, aman. Ya. Oke, Pak. Kemarin Bapak sudah WA saya. Betul, Bu Siti. Minta Ketemuan gitu. Iya. Betul. Saya karena Bapak bilang ada sedikit masalah. Betul, Bu Siti. Apa itu masalahnya, Pak? Jadi Bu Siti, memang betul Bu Siti, dari kemarin saya WA Ibu, tapi saya tengok tadi malam baru dibuka ya Bu ya. Nah, jadi kemarin pun saya udah cari Bu Siti juga untuk minta waktu Bu Siti duduk bersama. Saya ingin menyampaikan permasalahan saya di sekolah, mana tahu nanti ada solusi ya Bu ya. Jadi ada permasalahan itu Bu, ya selama saya di sekolah saya itu saya melihat kurangnya kesadaran siswa terhadap kepedulian kebersihan lingkungan. Nah, jadi itu bisa dilihat tuh sampah yang berserakan di halaman dia tak mau ngambil kalau tidak kita suruh. Kemudian banyak kita temukan sampah di laci-laci mejanya, di barik-barik dan sebagainya. Itu udah Aisyah. Itu sendiri ya.
sirkulasi ya Pak Betul, ya. betul, Seperti Bu, ya. kemudian sampah-sampah di lingkungan juga misalnya di halaman Ya, tidak ya. ada yang ngambil Betul, gitu ya betul, Pak Bu, ya. betul. Nah, kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Iya Bu, Kaisar. Mungkin rencananya ya ke depan Bu, karena ini sudah lama Bu, peristiwa ini atau kejadian ini Bu, dari saya tahun 2019 ke sana. Mungkin yang pertama, kenapa mungkin siswa itu seperti itu, faktor utamanya barangkali kurangnya ketersediaan tong sampah, kemudian kurangnya juga dari kami guru dan rekan sejawat untuk menegaskan kedisiplinan kepada siswa untuk peduli terhadap sampah gitu Bu ya. Kemudian wali kelas pun kurang peduli terhadap kelasnya, sehingga saya sering menemukan sampah ini di laci-laci kelas Bu begitu. Baik, Ya, Bu. Pak. Jadi rencana Bapak yang pertama itu adalah mengenai yang kurangnya tong sampah Iya, itu Bu. ya Pak. Iya, iya, betul. Nah, kira-kira berapa tong sampah yang ada di sekolah? Ya kalau sekarang tuh Bu, boleh dikatakan seharusnya kan Bu, idealnya kan satu kelas satu tong sampah gitu Bu. Sebenarnya awalnya saya tengok memang ya ada tong sampah itu Bu, tapi karena namanya siswa ya Bu ya, anak-anak, tong sampah ini hilang atau pecah dan sebagainya, sehingga satu kelas cuma satu tong sampah Bu gitu. Dan itu pun tidak penuh sebenarnya tong sampah itu Bu. Jadi sampah ini karena dibuang sembarangan. Jadi saya berharap ke depannya kalau umpamanya tong sampah itu ditambah satu per kelas dan di sudut-sudut kelas dibuat, mudah-mudahan kesadaran siswa untuk membuang sampah ke tong sampah itu akan lebih baik begitu Bu Siti. Tapi bagaimana piket kelas ya Pak? Apakah berjalan dengan maksimal atau tidak di kelas? Iya, Bu Siti, yang saya lihat dari pengamatan saya Bu Siti, memang terkadang ada, terkadang ya boleh dikatakan ya jarang juga lah, karena ini kan mungkin gimana Bu ya, kurang juga istilahnya pengawasan dari teman sejawat guru-guru yang lain dan termasuk saya mungkin untuk menemani anak sampai selesai piket baru ditinggalkan anak begitu bukan. Jadi mungkin saya sering memang melihat rekan-rekan sejawat pun kalau udah balik istilahnya udah habis jam pelajaran, dia gurunya balik duluan, piket tinggal, terkadang nggak piket begitu Bu. Oh gitu. Iya. Ya. Jadi di situ kurangnya keterlibatan wali kelas. Kayaknya Pak, begitu ya. Bu Siti, betul, Sama betul. guru piket juga Betul, kali ya Pak ya. ya. Jadi anak pulang wali kelasnya langsung pulang Mbak ya, juga. juga atau ke kantor gitu Bu Siti kan, ya betul. Nah, kemudian Pak nih, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana aksi yang tadi Bapak sebutkan? Gitu. Iya Bu, mungkin ya secepatnya hari Senin kan kebetulan saya bukan pembina upacara ya Bu ya. Mungkin saya sampaikan juga ke anak-anak, kemudian saya ajak teman sejawat untuk berkolaborasi lah ya Bu ya, untuk saling mengingatkan siswa hari Senin itu. Nanti saya minta nanti mungkin Ibu Kepala Sekolah yang menyampaikan ya Bu ya, sehingga nanti kita pun mengingatkan komunikasi yang baik dengan teman sejawat, sehingga permasalahan ini bisa berangsur-angsur teratasi begitu Bu. Jadi yang membantu itu berarti ini ya Pak ya, yang membantu siapa yang bisa membantu Bapak dalam merealisasikan rencana aksinya gitu Bu? Ya Bu, yang pertama ya dukungan kepala sekolah sekarang saya Bu ya. Ya karena yang mempunyai power, yang mempunyai istilahnya yang mempunyai kekuasaan itu kan kepala sekolah. Saya minta tolong dukungan dari kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat, guru-guru untuk sama-sama menekankan kepada siswa tentang kebersihan ini. Begitu. Nah, kita sudah berada di
Sesi terakhir nih, Iya, Bu. Pak. Ya. Gimana perasaan Bapak setelah kita lakukan coaching ini, Pak? Alhamdulillah, Bu. Banyak sekali manfaat yang bisa saya dapat dari masukan-masukan yang diberikan tadi, sehingga permasalahan ini tercairkan, bukan begitu, Bu, dari istilahnya solusi yang Ibu dari masukan yang Ibu berikan, Bu, begitu. Ya. Ya, semoga Bapak rencana yang Bapak inginkan itu Betul. berjalan dengan Mudah-mudahan, Bu maksimal, Siti. ya, Pak. Amin, Oke, amin. lingkungan sekolah jadi bersih. Amin, Bu, ya. Kesadaran anak-anak untuk buang sampah. Gitu. Meningkat. Siap, Bu, gitu. siap. Makasih, Bu. Iya, iya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu Mohon Siti. maaf, Pak, Saya kepada banyak berterima saya, kasih, Bu Siti. kata-kata ya, Pak, Dan ya. siap, Bu, atas waktunya, Bu, ya. Oke, ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siti, tadi Ibu sudah melakukan sesi coaching ya. Iya, Bu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana hasil sesi coaching tadi yang sudah Ibu laksanakan? Oke, alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu. Alhamdulillah ya. Baik Ibu Siti, ada yang ingin saya sampaikan terkait sesi coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari sesi coaching tadi berdasarkan indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan pada sesi pra-supervisi kita di awal ya? Oke, ya baik, Bu. Nah, saya sudah melakukan coaching berdasarkan Arteta, Bu. Kemudian saya mampu menggali potensi dari coach dalam menemukan solusinya. Baik, berarti Ibu tadi juga saya sudah melakukan ini ya, penilaian berdasarkan rubrik penilaian kita, bahwa memang saya sudah melihat bahwa Ibu fokus kepada coaching. Walaupun tadi Ibu sambil menulis apa saja yang sudah disampaikan oleh coaching, tapi Ibu tetap memiliki kesadaran penuh gitu ya, memperhatikan, mendengarkan aktif. Kompetensi Ibu sebagai coaching sudah Ibu laksanakan dengan baik tadi. Ini beberapa data memang sudah saya buatkan catatannya. Kemudian saya perhatikan juga Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot terkait permasalahan yang dihadapi oleh coaching mengenai tadi kebutuhan jumlah tong sampah yang dibutuhkan sekolah, idealnya per kelas itu berapa, kemudian dan banyak hal lain yang sudah Ibu tanyakan kepada coaching, yang mana itu menjadi bisa menggali coaching untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, kira-kira selain kompetensi tadi, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya saat Ibu melaksanakan coaching? Nah, yang ingin saya kembangkan itu adalah pertanyaan yang metode itu, Bu. Saya kurang maksimal seperti itu sih, Bu. Baik, berarti bagaimana cara Ibu mengembangkan diri dalam kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot ya, supaya coaching nanti akan lebih bisa menggali diri dalam mencari solusi atas identifikasi masalah dan bagaimana cara membuat rencana aksi ke depannya atas permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Ibu ya. Baik Ibu Siti, itu tadi luar biasa sekali sesi coaching yang saya lihat. Semoga ke depannya saat Ibu melakukan coaching-coaching selanjutnya bersama coaching, baik itu rekan guru atau murid, dapat terlaksana dengan baik ya, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dapat Ibu kembangkan dengan maksimal. Baik, hari ini kegiatan supervisi kita selesai, semoga sukses di kemudian hari. Kita tutup dengan ya mengucapkan alhamdulillah ya, karena hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya. Selamat kembali ke tempat tugas Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, luar biasa nih. Mau Baik, ketemu dengan supervisor ya. Supervisor ya, ya, tidak deg-degan aja, tidak deg-degan apa ya? Enggak, alhamdulillah. Baik, saya dengar hari ini Ibu mau coaching dengan Ibu Siti ya. Iya, benar. Ya, baik Ibu, sebelum Ibu melakukan
coaching dengan Ibu Siti, saya ingin membahas terlebih dahulu dengan Ibu Tuti, mendiskusikan rubrik penilaian itu sesuai dengan alur tirta yang Ibu bawakan nanti di coaching dengan Ibu Siti. Kemudian memiliki kompetensi inti coaching, apakah nanti Ibu sudah bisa atau sudah bisa memperlihatkan atau mempraktekkan nanti daripada, dan saya bisa melihat daripada kompetensi coaching yang Ibu berikan. Kemudian nanti kegiatan inti Bu, saya juga akan melihat bagaimana Ibu menerapkan prinsip coaching tersebut terhadap Ibu Siti. Apakah prinsip-prinsip coaching itu terlihat di sana Ibu lahirkan di waktu coaching bersama Ibu Siti. Kemudian Ibu Tuti, saya juga menanyakan juga, ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching dengan Ibu Siti? Baik Pak, nanti di kegiatan coaching bersama Ibu Siti, Ya. saya berharap saya bisa mengembangkan kompetensi coaching saya. Yang pertama, kehadiran penuh. Betul. Ya, saya berharap nanti tidak ada gangguan Betul, Bu. dari Ya. sekitar. Ya. Kemudian ada mendengarkan aktif. Ya. Ya, semoga nanti saya benar-benar bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Siti. Dan yang kemudian itu bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Betul, Karena betul. mungkin ini pengalaman belum banyak, jadi saya berharap nanti saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Betul, 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 betul. Supaya yang dilahirkan dalam coaching ini akan lebih baik ya Bu ya. Baik, yang selanjutnya Bu, saya juga menanyakan, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi dalam kegiatan coaching dengan Ibu Siti ini? Mungkin Pak, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lebih spesifik itu bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Ya, karena saya berharap dengan mampu mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik, Koci ataupun Bu Siti nanti bisa mencari solusi dan Betul. menggali sendiri solusi yang bisa dicari untuk permasalahan yang dihadapi. Betul. Seperti itu Pak. Betul, betul, betul. Sudah siap, silakan untuk melakukan coaching dengan Bu Siti. Ya Bu ya, saya Baik. silakan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik ya. Ya. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan menuju ke sekolah saya? Aman-aman di jalan? Alhamdulillah aman. Nggak kena macet Bu ya? Ya. Oke, ya alhamdulillah kalau gitu Ibu. Kemarin Ibu ada nge-WA saya, katanya ada yang ingin disampaikan terkait permasalahan pembelajaran yang ada di kelas Bu Siti. Kira-kira masalah apa itu Bu? Itu Bu, anak-anak saya ini kalau di kelas itu dia untuk mengerjakan soal ke depan itu kurang antusias itu loh Bu. Jadi kurang antusias Ibu ya. Iya. Berarti kira-kira tujuan kegiatan kita hari ini tuh bagaimana mencari solusi supaya anak-anak dalam pembelajaran lebih semangat dan antusias dalam mengerjakan soal gitu ya Bu ya. Iya, benar, Bu. Oke, baik Ibu. Boleh diceritakan kira-kira apa sih yang terjadi kendalanya ketika di pembelajaran yang Ibu lakukan? Itu Bu, anak-anaknya itu kadang satu dia kurang fokus, kemudian yang kedua pembelajarannya mungkin Bu, saya masih menggunakan metode ceramah sih Bu, kurang menarik kali ya Bu ya. Kemudian yang untuk ketertarikan maju ke depan itu sangat kurang sekali Bu, jadi itulah masalah saya. Oke, baik Ibu. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi, yang pertama anak-anak itu kurang fokus dalam pembelajaran ya. Mungkin saja bisa terjadi karena Ibu hanya menggunakan metode ceramah. Kemudian anak-anak banyak yang kurang percaya diri untuk maju mengerjakan soal ketika Ibu bertanya ya, atau menyuruh anak-anak untuk maju ke depan, mereka kurang percaya diri. Menurut Bu Siti, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak kurang percaya diri? Yang menyebabkan anak-anak kurang percaya diri itu mungkin dia kurang paham, kurang paham dengan materinya. Kemudian yang kedua mungkin media atau metode yang saya gunakan kurang menarik. Seperti itu. Baik, berarti
eh, beberapa anak yang ibu perhatikan itu mungkin ya kurang percaya diri untuk maju ke depan ya karena kurang paham. Kemudian media yang ibu gunakan atau metode yang ibu gunakan itu kurang menarik gitu ya. Kira-kira Bu, media atau metode yang akan ibu lakukan ke depannya itu seperti apa? Atau apa yang ibu bisa lakukan supaya anak-anaknya lebih percaya diri untuk bisa maju ke depan mengerjakan soal-soal yang ibu berikan? Oke, yang pasti mungkin saya akan menggunakan media yang menarik untuk ibu dan pembelajaran seperti Canva. Kemudian selanjutnya mungkin metode yang saya gunakan akan berubah, yaitu mungkin dengan diskusi. Karena dengan diskusi anak-anak itu mungkin dari kelompok kecil dulu udah belajar dia mengutarakan pendapatnya, cara belajar, cara mengerjakan soal seperti itu. Dia mungkin akan tumbuh dia kepercayaan dirinya. Selanjutnya mungkin biasanya tuh saya akan memberikan apresiasi ya Bu kepada siswa tersebut dan selalu memberikan motivasi bagaimana anak-anak tersebut kepercayaan dirinya, rasa percaya dirinya itu timbul. Itu Bu. Oke Ibu, berarti ada beberapa rencana aksi yang tadi akan Ibu lakukan, yaitu yang pertama seperti mengubah media atau metode yang dilakukan. Misalnya kalau untuk metode tadi Ibu ingin mengembangkan menjadi metode diskusi ya, biar anak-anak itu terbiasa untuk berkolaborasi, mengemukakan pendapat bersama kelompoknya. Kemudian media yang digunakan supaya lebih menarik, tadi menggunakan media digital gitu Bu ya, seperti Canva. Kemudian supaya anak-anak lebih bersemangat, itu tadi Ibu katanya ingin melakukan memberikan apresiasi ya bagi yang sudah mau maju ke depan. Kemudian sambil berjalan kegiatan pembelajaran memberikan motivasi seperti itu ya. Untuk anak-anak yang kurang percaya diri nih Bu tadi, kira-kira ada nggak rencana aksi khusus yang akan diberikan kepada anak-anak yang kurang percaya diri? Oh, kalau rencana ada dulu, kami mungkin ini akan memberikan konseling secara pribadi gitu Bu kepada anak yang kurang percaya diri tetapi dia mampu atau pintar gitu Bu. Kemudian setelah itu mungkin memberikan suatu game-game yang menarik juga sih Bu. Ya, baik Ibu, jadi untuk khusus anak yang kurang percaya diri tadi Ibu membuat rencana ya, yang pertama konseling secara personal gitu ya Bu ya. Kemudian supaya di kelas dia lebih percaya diri lagi mungkin dibuat lebih menarik kegiatan pembelajarannya dengan games ya Bu. Jadi Bu, kira-kira kapan ya Ibu bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu susun ini? Oke, untuk misalnya media atau metode yang akan saya perbaiki itu mungkin untuk pertemuan berikutnya Bu. Selanjutnya untuk yang konseling secara pribadi minggu depan saya akan panggil anak-anak yang memiliki itu. Baik, kira-kira Ibu siapa yang bisa membantu Ibu nih untuk melakukan konseling ya kepada anak-anak yang kurang percaya diri tersebut? Oke, pasti saya akan bekerja sama dengan guru BK Bu. Guru BK. Oke, ulang lagi. Oke, saya akan memakai kolaborasi dengan guru BK. Nah, untuk yang Canva segala macam, untuk media yang digital, saya akan kolaborasi dengan guru IT di sekolah kami, Bu. Berarti Ibu, tadi dari banyak hal yang sudah kita bicarakan ya, masalah Ibu tentang anak-anak yang kurang semangat untuk mengerjakan tugas ke depan, yang mungkin mereka itu kurang percaya diri, kemudian kurang paham materi, kemudian Ibu melakukan membuat rencana aksi yang akan Ibu laksanakan mungkin dalam waktu dekat. Yang kurang lebihnya yang pertama memperbaiki metode tadi Bu ya, metodenya ingin dilakukan secara diskusi agar anak-anak lebih sering kolaborasi tadi ya. Kemudian Bu, anak-anak yang kurang percaya diri, Ibu akan melakukan mengagendakan itu konseling secara personal, itu dibantu oleh BK ya.
Kemudian untuk media tadi supaya lebih menarik, Ibu juga akan melakukan kolaborasi dengan guru IT seperti itu ya Bu. Baik Ibu, karena tadi Ibu sudah menyampaikan tentang permasalahan dan juga rencana aksi yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi kegiatan kita hari ini? Wih, sangat banyak sekali Bu Tuti ya. Saya dapat masukan juga dari Bu Tuti. Kemudian saya akan merubah metode pembelajaran dengan cara diskusi, kemudian menggunakan media yang menarik berupa Canva. Kemudian dalam saat pembelajaran itu anak-anak selalu saya motivasi biar mereka kepercayaan dirinya timbul. Kemudian yang terakhir itu adalah saya akan memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Seperti itu Bu. Berarti saya tinggal nunggu ya kabar-kabar dari Ibu tentang rencana aksi yang sudah Ibu agendakan, kemudian Ibu lakukan, berhasil atau tidaknya. Saya berharap sih berhasil ya Bu ya. Jadi kita agendakan mungkin itu pertemuannya minggu depan. Jadi kita bisa bincang-bincang kembali tentang apa yang sudah Ibu lakukan di sekolah. Dan untuk hari ini pertemuan kita sepertinya sampai di sini dulu Ibu. Semoga berhasil. Saya doakan ya berhasil dalam kegiatan rencana aksinya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tuti, luar biasa ya Bu ya tadi coachingnya. Ibu tadi sudah melaksanakan sesi coaching. Bagaimana kira-kira hasilnya Bu Tuti? Alhamdulillah Pak, berjalan lancar. Alhamdulillah ya. Baik Bu Tuti, tidak saya tengok tadi tidak ada istilahnya kekakuan ada ya Bu ya. Mengalir aja saya tengok tadi Bu. Nah baik Bu Tuti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Bu Tuti, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari sesi coaching tadi berdasarkan indikator pencapaian yang Ibu sampaikan pada sesi pra-supervisi tadi Bu Tuti? Baik Pak, tadi saya sudah melakukan sesi coaching menggunakan alur Tirta. Jadi Bu Siti punya masalah, kemudian saya mengemukakan tujuan kegiatan coaching hari itu berdasarkan masalah yang dihadapi Bu Siti. Kemudian saya sudah bisa menggali identifikasi masalah, kemudian sudah mencari atau menggali gagasan atau ide supaya Bu Siti bisa membuat rencana aksi. Tadi saya sudah melakukan sesi coaching Pak, dan alhamdulillah saya sudah menggunakan alur Tirta. Ya, kemudian saya sudah mampu menggali potensi dari coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Karena kebetulan Bu Siti itu permasalahannya anak kurang semangat dalam pembelajaran, apalagi kurang percaya diri dalam maju ke depan untuk mengerjakan soal. Dari situ saya bisa menggali bagaimana cara Bu Siti untuk mencari rencana-rencana yang bisa diterapkan dalam pertemuan selanjutnya. Betul. Dari hasil pengamatan saya tadi Bu Tuti, tadi saya sudah melihat bahwa Ibu ya sudah melakukan ya coaching bersama Ibu Siti itu berdasarkan berbasis data. Hal itu saya bisa melihat Ibu sudah fokus terhadap coachingnya dengan Ibu Siti, hadir secara penuh dalam suasana coaching tadi itu betul-betul Ibu saya tengok menjiwailah baik Ibu sebagai coach maupun Ibu Siti sebagai coachnya. Yang kedua, saya juga mendengar tadi dengan aktif Ibu mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya Ibu Siti, sehingga Ibu Siti pun dengan mudah dan bisa menjawabnya dan bisa memberikan semacam jawaban untuk mengembangkan potensi-potensi dirinya terhadap kedepannya. Jadi apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya kira-kira Bu Tuti? Iya, tadi berdasarkan kegiatan yang sudah saya lakukan, coaching bersama Bu Siti itu, saya merasa perlu mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi
mungkin karena belum pengalaman banyak, jadi ya memang saya akan meningkatkan lagi kemampuan dalam memberikan pertanyaan berbobot agar coach-coach yang nanti akan saya coaching itu mampu menggali diri, menggali potensi diri dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Betul Bu Tuti. Baik Bu Tuti, luar biasa sekali kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Terima kasih. Ya, semoga Ibu bisa mengembangkan kompetensinya, coaching ke depannya. Bila mana ada lagi sesuai yang diharapkan dan ke depannya ya Bu ya. Sampai di sini Bu pertemuan kita, di lain waktu mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Siti ya. Baik. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Siti Aisyah. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat selalu Bu Aisyah, alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat Pak. Iya Bu. Nah tadi saya dengar Bapak mau melakukan coaching terhadap Bu Tuti ya Pak? Betul Bu, betul. Hari ini insya Allah kalau nggak ada halangan Bu. Oke, Ya. baik Pak. Sebelum melakukan coaching, ada yang ingin saya bahas terlebih dahulu Pak. Ya boleh Bu. Oke, yang pertama nanti ada di situ adalah rubrik penilaian ya Pak. Betul, nah, betul. di rubrik penilaian itu yang dibahas itu yang dinilai adalah apakah sesuai dengan Arum Tirta. Ya Bu, ya betul. Kemudian yang kedua adalah memiliki kompetensi dari inti coaching itu sendiri Pak. Ya Bu. Selanjutnya adalah saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan. Ya Bu. Nanti Ya. ada pertanyaan seperti itu ya Betul, Pak. Bu, betul. Kemudian strategi apa yang baik Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya Bu Siti, Oke. apa itu Bu? Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, ya kompetensi yang saya ingin kembangkan itu Bu ya dalam coaching nanti bersama Ibu Tuti, tentunya bagaimana saya bisa meningkatkan ya kehadiran ya Bu, kehadiran dalam coaching nanti bersama Ibu Tuti, kemudian konsentrasi penuh ya Bu ya. Nah, sehingga nanti coaching dengan Ibu Tuti itu bisa nyambung Bu, apa yang saya sampaikan dan apa yang beliau sampaikan juga nanti bisa nyambung. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga ya Bu ya, supaya coaching itu lebih bermakna. Barangkali itu ya kompetensi yang saya kembangkan. Ya, baik Ya. Pak. Pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya. Kompetensi mana yang rasanya, yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Iya, mungkin kompetensi yang kehadiran penuh itu yang saya kembangkan Bu. Karena dengan kehadiran penuh itu kalau kita berbicara yang di dalamnya saling menghargai gitu Bu ya, sehingga nanti suasana coaching bersama Ibu Tuti itu akan lebih baik, lebih nyaman Bu ya. Tapi kalau umpamanya nanti kita masih setengah-setengah, barangkali nanti kurang efektif dan bagus begitu Bu ya Bu Siti. Ya. Kemudian indikator tercapaian dari tujuan yang mana yang Bapak ingin kembangkan? Iya. Rencananya nanti Bu, saya ke yang mana tuh jawabannya itu? Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Iya, Bu Siti. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa ya Pak? Iya Bu, ya. Mungkin indikator ketercapaian yang saya inginkan dari coaching nanti Bu, antara saya sebagai coach dan Ibu Tuti nanti sebagai coach ya, bagaimana nanti antara pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Siti, Bu Tuti itu bisa saya pahami dan bisa mungkin saya berikan semacam ya penekanan, dan sebaliknya pun apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami oleh Ibu Tuti. Artinya komunikasi dalam kegiatan coaching ini terlaksana, saya rasa udah termasuk indikator ketercapaian coaching Bu, bila mana coaching ini bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Tidak, dimana tadi dari awal saya bilang Bu, bahwasanya
ada kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh yang mungkin saya lakukan, artinya saya betul-betul mungkin menyimak dengan betul dan mendengar dari apa yang disampaikan oleh coach saya nanti itu Ibu Tuti Ardiansyah. Oh, baik Pak, semoga apa yang nanti indikator apa yang Bapak inginkan itu tercapai dengan baik ya Pak. Insya ya. Allah Bu, insya Allah Oke. mudah-mudahan Bu ya. Untuk mengingat waktu nih Pak, untuk sekian ya Pak ya. Baik Bu, ya terima kasih Bu. Semoga sukses Profesor. nanti ya Pak ya. Ya, ya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Isa. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Pak. Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Subhanallah Ibu sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Mudah-mudahan terus sehat Bu. Amin. Saya dengar Ibu dari kemarin ketemu sama saya ya Bu ya. Ya nih Pak, mau sharing-sharing masalah pembelajaran nih Pak. Sip. Jadi hari ini memang saya lagi jam kosong nih Bu. Ya. Kalau memang ada yang mau disampaikan dari Ibu, ya boleh lah Bu ya. Ya. Silakan Bu Tuti. Jadi gini Pak, Iya Bu Tuti. saya kebetulan mau di kelas nih kan Pak. Iya Bu. Dapat laporan juga dari anak-anak bahwa di beberapa mata pelajaran Iya. anak-anak merasa bosan, Hmm. kurang semangat dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Iya. Kebetulan saya juga pernah melihat rekan saya mengajar itu tanpa persiapan dan perlengkapan apa-apa gitu. Jadi anak melapornya ke saya gitu Pak, Iya Bu. Iya. kegiatan itu, tentang masalah itu. Betul betul. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira tujuan kita coaching ini apa Bu Tuti itu? Saya berharap Pak dari kegiatan coaching ini saya bisa menemukan solusi bagaimana menerapkan pembelajaran yang menarik gitu ya, untuk meningkatkan minat belajar anak-anak di sekolah saya Pak, khususnya di kelas saya nih Pak. Oh gitu Bu. Jadi kita sharing lah nih Bu Iya, Tuti Pak, ya. betul, Baik. Pak. Baik Bu Tuti, dari apa yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya permasalahan yang Ibu temukan di sekolah Ibu, khususnya di kelas Ibu barangkali kan gitu adanya kebosanan siswa Ibu dalam mengikuti pembelajaran di kelas ya Bu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi Bu? Jadi Pak, berdasarkan laporan anak Iya, dan Bu, juga saya pernah melihat sih Iya. beberapa guru Mm-mm. ada yang menggunakan pembelajaran masih konvensional gitu. Jadi masih menggunakan metode ceramah. Betul. Bahkan pernah ditemukan gitu ada guru yang menyuruh anak mencatat gitu dan merangkum dari buku gitu. Catat buku sampai habis gitu. Catat ya. buku sampai habis gitu kan Pak. Ya, betul. Mungkin juga dari anak-anak itu karena mungkin anak-anak kan membandingkan nih kan Betul, Pak dengan betul. guru-guru yang Betul. era digital. Betul, Jadi betul. media dan bahan ajar yang digunakan beberapa guru ini itu masih media cetak berupa buku bacaan gitu Iya, Pak. Bu, iya, iya. Kita tahu bahwa anak kan sekarang kalau melihat gambar, melihat gadget itu kan mungkin lebih bersemangat belajarnya. Betul, Tapi kalau betul. dari buku teks, anak-anak kecenderungan ya kurang tertarik membaca gitu ya. Jadi Betul. media dan bahan ajar tuh masih konvensional juga, masih dari buku teks saja. Itu sih Pak permasalahan yang saya lihat gitu. Iya Bu, iya, iya. Jadi Ibu Tuti, dari kan Ibu udah melihat permasalahannya, kenapa anak itu bosan gitu ya Bu ya. Jadi ke depannya itu Bu, kira-kira apa yang Ibu Tuti lakukan sehingga siswa ini merasa tertarik, tidak bosan lagi belajar untuk kelas Ibu dulu dan untuk kelas sekolah Ibu secara umum. Baik, kemarin juga atas laporan anak-anak ini saya sudah sharing sih dengan teman yang paling dekat saya gitu kan Pak, khususnya dengan mapel yang semapel serumpun dengan saya. Ya. Udah saya sampaikan bahwa ada beberapa guru nih Pak yang masih menggunakan pembelajaran konvensional, walaupun nggak salah tapi mungkin dengan durasi yang sering anak-anak kan Ya, Bu, ya. jadi bosan gitu Betul, kan Pak, betul, nggak betul. tertarik dengan pembelajaran itu. Betul. Jadi udah sharing dengan teman Iya. gitu, kemudian kira-kira apa ya solusi yang bisa kita buat. Iya, Kemudian diarahkan juga Pak bahwa kami kan di sekolah ada komunitas belajar, iya Bu ya. Kombel belajar MGMP sekolah. Kemudian ada juga kami komunitas sekolah yang besar namanya Kopi Dupan. Jadi katanya apa salahnya kalau kita sharing ini selain dengan MGMP masing-masing sekolah, Iya Bu ya.
bisa juga diajukan untuk dimasukkan ke dalam materi komunitas belajar kami, Kopi Depan gitu Iya, Pak. iya, iya. Masih itu sih yang masih terpikirkan oleh saya untuk bagaimana cara permasalahan ini bisa teratasi. Saya rasa mantap itu Bu Tuti, sangat mantap apa yang ibu rencanakan itu Bu, udah luar biasa menurut saya itu. Baik Bu Tuti, selain dari inisiatif ibu akan mencoba merubah, tadi kan ada MGMP dan sebagainya, sebenarnya udah mantap ya Bu ya. Inisiatif lain dari ibu untuk menumbuhkan minat supaya siswa ini tidak bosan, ada yang lain? Saya sudah merencanakan kan Pak, misalnya melakukan sharing dengan Betul, teman, betul. kemudian coba dibicarakan dalam MGMP sekolah. Betul. Mungkin ada lagi sih Pak yang bisa saya lakukan seperti melakukan IHT. Iya. Karena saya berpikir kalau cuma sharing antar teman itu nggak mengcover permasalahan secara umum. Ini kan masih di kelas saya, Iya, bisa iya. jadi ini terjadi di kelas yang lain begitu Iya. Pak. Jadi mungkin saya akan mengajukan in-house training bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik gitu Mantap, supaya mantap. anak-anak lebih semangat belajarnya. Begitu. Iya, sudah mantap sekali sebenarnya Bu, apa ide-ide ibu itu. Cuman sekarang Bu, kapan ibu realisasikan ide ibu yang cemerlang ini gitu? Kira-kira nih Pak ya, kalau misalnya kan untuk sharing dengan teman itu dengan MGMP sekolah juga Betul. dalam minggu ini Pak, karena Iya. laporan ini sudah berulang kali disampaikan anak-anak ke saya, jadi memang Betul. harus secepatnya saya lakukan. Hmm. Namun kalau untuk IHT karena ini membutuhkan waktu, Iya. kemudian membutuhkan dana juga Hmm. untuk mendatangkan narasumber, konsumsi dan sebagainya, mungkin ini akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan kurikulum dan juga nanti dengan kepala sekolah gitu. Iya, iya. Tapi dari yang apa ibu rencanakan ini luar semuanya bagus Bu. Kalau menurut saya lebih cepat lebih bagus Bu Iya. direalisasikan. Kemudian Bu Tuti, dalam mengembangkan ide ibu tadi, merealisasikan ibu tadi, kan kita sebagai sekolah itu tidaklah sendiri begitu kan Bu Tuti ya. Butuh namanya dukungan, support dari berbagai pihak. Dalam hal ini kira-kira ibu membutuhkan dukungan siapa-siapa saja untuk memudahkan daripada ibu yang ibu rencanakan ini. Sudah pasti yang pertama dukungan dari temen dulu nih Pak. Betul, betul Bu, ya. Karena kalau temen yang nggak mau diajak sharing dan kolaborasi mungkin agak sulit. Betul, Bu. Namun jika memang kesulitan saya untuk minta bantuan sama temen, mungkin saya langsung ke kepala sekolah, karena kepala sekolah kan lebih mampu menggerakkan kawan-kawan. Betul, Jadi betul. yang pertama nanti akan saya ajukan bantuannya yang sama kurikulum dan kepala sekolah seperti itu Pak. Ini yang luar biasa menurut saya Bu Tuti, apa yang ibu rencanakan ini. Mudah-mudahan Bu ya terrealisasi lah Bu. Amin, amin. Dari apa yang ibu rencanakan ini dan segala Bu stakeholder yang ada di sekolah ibu bisa membantu ibu untuk merealisasikan ini. Iya. Ya, sampai situ Bu ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Iya Bu atas Tuti, pendampingannya mudah-mudahan hari bermanfaat ya Bu ya. Iya, terima kasih. Habis ini Bu mau kemana lagi? Langsung pulang ya Oh, Pak. langsung pulang. Jadi Bu, hati-hati Bu ya. Iya, terima kasih, Pak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah mendengarkan coaching Bapak dengan Bu Tuti, Iya Bu, Pak. iya. Nah, dari catatan yang saya buat, Bapak cukup luar biasa Pak dalam rutin coaching Bu Tuti. Terima kasih Bu Siti. Alur ceritanya sudah tersampaikan dengan Alhamdulillah. jelas ya Pak. Iya, Bu, ya. Kemudian indikator atau kompetensi apa yang ingin Bapak capai, Iya. itu udah jelas juga di Iya, situ Bu, ya ya. Pak, Iya, yaitu Bu, ya. kehadiran Terima penuh kan Pak Iya, tadi Bu, Pak. iya, Bu, betul, Bu, Isa, betul. Saya lihat sudah kayak Iya. seperti udah ini loh Pak. Seperti kayak di TV gitu ya Bu Iya, ya. kayak posket gitu loh Pak, mantap loh Siap, Pak. siap. Enggak, Bu. Oke, dan semoga nanti Bapak bisa memberikan atau mengimplementasikan ke rekan-rekannya yang lain ya Pak ya. Siap, Bu, insya Allah. Karena yang Mudah. saya lihat sudah
Bagus, mantap Terima Pak. kasih banyak Bu Siti. Oke, terima kasih ya Pak. Iya Bu Siti, Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.